Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama saat ini datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita menyatakan setiap kerinduan kita melalui pujian dan penyembahan. Yang terbaik yang kita mau naikkan buat Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kita saat hari ini boleh senangkan Dia, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Dia. Haleluya Yesus. Mari saya undang secara pribadi, kita boleh datang. Haleluya Yesus Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu di dalamku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu, kami datang bawa persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Amin. Dekat padamu Tuhan, itu kerinduan kami Bapa. Kami mau nyatakan Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Ingin ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup
Layakkanlah setiap kami Tuhan. Perkenankanlah kami untuk kami boleh bersama-sama ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Dan Engkau yang menolong kami di dalam ibadah kami saat siang hari ini. Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang beracara penuh dan Engkau yang berkuasa penuh di atas ruangan ini Bapa. Di atas setiap kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Setiap pelayan Tuhan yang bertugas, kiranya Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyatukan kami, sehingga kami boleh Tuhan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, memberikan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Bapa saat siang hari ini mengagungkan dan meninggikan nama-Mu, menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kerinduan kami Tuhan untuk senantiasa dekat dan diam di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mau lebih lagi nyatakan pujian ini. Dekat padamu itu rinduku, kerinduan kami Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka
sungguh besar dan ajaib karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sampai saat ini Bapa, kasih setia-Mu tidak pernah habis di dalam hidup kami. Oleh sebab itu saat hari ini Bapa, kami mau bawa setiap persembahan ucapan syukur kami, sebab Engkau sungguh teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau pakai waktu-Mu saat siang hari ini Bapa, untuk kami benar-benar fokus menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau yang beracara penuh, Engkau yang berkuasa penuh Tuhan. Biarlah ruangan ini dipenuhi dengan kuasa-Mu dan urapan-Mu mengalir atas kami saat siang hari ini Tuhan. Bertatalah atas setiap pujian yang kami naikkan saat siang hari ini Tuhan. Dan biarlah sukacita ilahi Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap lebih lagi dalam meninggikan Engkau. Engkau bakar setiap api dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan yang lebih dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam rumah Tuhan untuk kita boleh bersukacita bersama di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, kita mau pujikan bersama-sama pujian ini, sebab Dia Raja di atas segala raja. Bersama-sama kita mau agungkan Dia dengan penuh sukacita. Yes. Kita membawa ucapan syukur, sebab Engkau Raja Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta jujur
Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tahu setiap tangisan kami, setiap doa kami. Kami mau sepenuhnya percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Sebab ketika kami percaya, mujizat-Mu terjadi atas kami. Engkau bekerja penuh atas kami Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa
Bapa untuk kebaikan-Mu siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesehatan, memberi nafas kehidupan kepada kami, dan kami bisa berkumpul sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Ini anugerah-Mu Tuhan. Pada saat ini kami ingin mendengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan yang hidup, yang memberikan kekuatan kepada kami, pedoman bagi jalan kami. Biar Engkau tolong kami supaya kami bisa memahami firman Tuhan, menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu saat ini Bapa. Sebab tanpa pengurapan dari Tuhan, hamba-Mu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini saya ingin bicara tentang Abraham ya. Kalau saudara ingat 2 minggu yang lalu saya bicara tentang Abraham, dan ada 2 perkara ya. Kenapa Abraham disebut bapak orang percaya? Yang pertama karena dia percaya janji Allah ya. Kemudian yang kedua, dia percaya pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini saudara saya ingin bicara 3 hal tentang iman Abraham ya. Jadi berlanjut dari yang kemarin itu. Yang baik, 3 hal tentang iman Abraham. Kita akan lihat, nanti kita akan lihat aplikasinya dalam kehidupan kita. Nah, karena hari ini ayatnya cukup banyak saudara yang ingin saya sampaikan. Nah, itu sebabnya nanti di bagian terakhir saya akan kasih kesimpulan. Karena banyak cerita saudara ya. Saya takut poinnya saudara jadi lupa poinnya yang mana gitu ya. Baik, yang pertama, oleh iman Abraham memisahkan dirinya dari dosa. Ini yang disebut dengan pengudusan, saudara ya. Oleh iman Abraham memisahkan dirinya dari dosa. Nah, kalau nanti kita mau baca ayatnya di Kejadian pasal 14, ini terlalu panjang, saudara. Saya tak cerita aja, saudara ya. Jadi pada waktu itu ada 9 raja, saudara. Berarti ada 9 kerajaan kecil-kecil gitu ya. Nah, 9 kerajaan ini terbagi menjadi 2, saudara ya. Yang 4 itu dipimpin oleh raja yang namanya Kedorlaomer, saudara ya. Jadi itu Kedorlaomer itu memimpin 4 raja, dan ada yang 5 raja dipimpin oleh Raja Sodom. Tidak disebutkan di Alkitab namanya siapa Raja Sodom, saudara. Jadi ada 4 dan ada 5. Nah, mereka ini satu hari berperang, saudara, di lembah Sidim, yaitu di Laut Mati, saudara ya. Jadi mereka bertempur, berperang di sana. Dan apa yang terjadi saudara? Raja Sodom dan krunya ini kalah gitu ya. Dengan 5 raja-raja ini kalah, saudara, dipukul, kalah dan ditawan semua. Ditawan, barang-barang dijarah semua, saudara. Nah, itu yang terjadi. Jadi Kedorlaomer dan 4 raja lainnya menang gitu, saudara ya. Nah, kemudian saudara, kita ingat di Sodom itu ada siapa? Siapanya Abraham, saudara? Ponakannya. Ingat saudara siapa? Lot ya. Jadi ada Lot di Sodom. Dan rupanya karena kalah Sodom, saudara, maka semua ditawan, termasuk Lot dan keluarganya ditawan, saudara ya. Nah, kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang lolos dari perang tersebut, dan orang tersebut langsung pergi ke tempatnya Abraham, saudara. Dia laporan sama Abraham, dikasih taulah kepada Abraham bahwa Lot ditawan oleh Kedorlaomer, Raja Kedorlaomer ya, karena Sodom kalah perang, saudara. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu mendengar bahwa Lot keponakannya ditawan oleh raja-raja itu yang dipimpin oleh Kedorlaomer, saudara, maka Abraham segera memanggil orang-orangnya yang terlatih, yang berjumlah 318 orang yang terlatih, saudara, untuk berperang. Nah, jumlah ini jauh lebih sedikit daripada musuh jauh lebih banyak ya. Tetapi saudara, Abraham percaya penyertaan Tuhan. Itu sebabnya dia mengatur strategi, saudara. Abraham mulai mengatur strategi, kemudian dia pergi malam hari ke perkemahan orang-orang Kedorlaomer, saudara ya. Nah, rupanya malam-malam mereka di sana sedang pesta, saudara. Kenapa pesta? Merayakan kemenangan, ya.
mabuk-mabuk dan sebagainya, nyanyi-nyanyi, menari, mereka berpesta di sana. Mereka tidak tahu ada 318 orang mendekati perkemahan mereka di malam hari. Dan Abraham strateginya membagi menjadi beberapa pasukan. Jadi dikepung perkemahan tersebut, dan ketika Abraham memberikan satu tanda, mereka bersama-sama serentak menyerang perkemahan tersebut. Mereka, orang yang diserang itu, Kedorlaomer dan tentaranya, saudara, itu nggak siap. Karena mereka sedang pesta. Ada yang lagi teler-teler kali, saudara ya. Jadi belum sempat ambil senjata, mereka sudah dibunuh mati, saudara, oleh orang-orangnya Abraham. Dan yang tersisa, yang masih sempat meloloskan diri, mereka melarikan diri, saudara. Pergi lari, saudara. Nah, dengan demikian, Abraham berhasil membawa pulang kembali jarahan dan kembali orang-orang yang ditawan dikembalikan, termasuk Lot, ya saudara, ponakannya dibebaskan. Nah, begitu ceritanya, saudara. Jadi Abraham berhasil membebaskan orang-orang yang ditawan itu, termasuk Lot. Nah, tujuan daripada Abraham berperang itu adalah cuma satu, membebaskan keponakannya. Bukan membebaskan Raja Sodom atau yang lain-lain, bukan, saudara. Tujuan dia adalah membebaskan keponakannya, yaitu Lot dan keluarganya, ya saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah kejadian itu, ada peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab yang perlu kita gali, saudara, yaitu Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan 24. Mari kita akan lihat ayat ini. Ya, Kejadian 14, 17, 24. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Ya, sampai situ dulu. Saudara, perhatikan, setelah Abraham kembali mengalahkan Kedorlaomer tadi, ya, kemudian dia disongsong sama siapa nih? Raja Sodom. Senang Raja Sodom karena dibebaskan kan sama Abraham, ya saudara ya. Ya itu. Terus 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, sebentar, sebelum lanjut, saudara perhatikan yang dicetak merah. Ini menunjukkan, saudara, bahwa Abraham berperang, bahwa musuh-musuh ini diserahkan kepada Abraham itu karena Tuhan, saudara, ya. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Berarti yang menyerahkan musuh ke tangannya Abraham siapa? Allah yang maha tinggi, ya, Tuhan, saudara. Jadi saudara, Abraham diberi kemenangan oleh Tuhan, ya. Terus ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Baik, terima kasih. Mari kita akan sedikit mengupas ayat-ayat ini, saudara. Jadi setelah Abraham menang perang, saudara, ada dua raja yang menyongsong Abraham. Yang pertama adalah Raja Sodom. Tadi itu ya saudara, dia sebagai ucapan terima kasih saudara, dia menyongsong, dia mau kasih harta yang banyak. Yang kedua saudara, yaitu Melkisedek, Raja
Salem, ya. Nah, yang istimewa kalau saudara perhatikan ayat-ayat itu, persembahan roti dan anggur yang diberikan Melkisedek kepada Abraham itu diterima oleh Abraham, tetapi persembahan dari Raja Sodom itu ditolak oleh Abraham, saudara. Ya, nah ini dia yang akan kita bahas pada saat ini sedikit, saudara. Ya, Abraham bilang, sedikit benang, secuil benang, sehelai, ya, atau tali kasut pun nggak bakal aku ambil dari kamu, katanya. Jadi sedikit pun, secuil pun harta bendamu nggak bakal aku ambil, kata dia. Nah, sekarang kita akan mempelajari siapa Melkisedek itu dan kenapa nanti Abraham menolak pemberian Raja Sodom, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu Melkisedek. Melkisedek ini Raja Salem, saudara, yang menyongsong Abraham. Ini di dalam Alkitab sangat misterius, saudara. Misterius itu begini, hanya ada di Perjanjian Lama, ya saudara, hanya ada di Kejadian pasal 14. Setelah itu tidak ada lagi dia ditulis, saudara. Tapi nanti di Perjanjian Baru ditulis, ada, ya. Dan itu siapa, saudara, itu enggak terlalu jelas di dalam Alkitab. Itu sebabnya saya katakan ini misterius, ini Raja Salem ini yang disebut dengan Melkisedek. Di situ dikatakan bahwa dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Imam Allah yang maha tinggi. Nanti kita akan melihat di dalam Perjanjian Baru supaya kita bisa memahami gambaran dari Melkisedek itu sebenarnya apa sih. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang sedikit aneh di sini karena prinsip keimaman, saudara, itu ada setelah zamannya Musa, saudara. Musa itu sekitar 450 tahun setelah Abraham. Ya, jadi Tuhan menurunkan Taurat kepada siapa? Musa, saudara. Kemudian baru setelah itu ada prinsip-prinsip keimaman, ya, di dalam kepemimpinannya Musa pada waktu itu. Tapi sebelumnya tidak pernah disebutkan tentang keimaman, saudara. Tetapi di sini dikatakan bahwa Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi, saudara, ya. Dan dia tiba-tiba muncul setelah Abraham menang perang, tiba-tiba aja muncul gitu. Ini siapa ini orang ini sebenarnya gitu, ya. Nah, mari kita lihat Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 3. Kita akan lihat sebenarnya gambaran apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, saudara. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Oke, sampai situ dulu. Saudara perhatikan, bukankah ayat 1 ini merujuk kepada kejadian yang kita baca tadi, ya? Bahwa Abraham menang perang terhadap Kedorlaomer, ya, dan kemudian Raja Salem Melkisedek itu menyongsong Abraham bersama dengan Raja Sodom. Makanya di sini dikatakan ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja. Disebut raja-raja karena kita tahu ada berapa raja? 4 raja di bawah pimpinan Kedorlaomer, ya, saudara. Dan memberkati dia. Yuk terus lanjut ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Saudara, menurut ayat ini kita melihat Melkisedek itu, saudara, disamakan dengan Kristus. Iya tahu, saudara, anak Allah. Gambaran tentang Kristus itu yang sebenarnya Perjanjian Lama ini mau menyampaikan kepada kita, saudara, ya. Itu sebabnya saya sampaikan di muka, ini misterius Melkisedek ini, saudara, ya. Enggak disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, tiba-tiba aja muncul dia, dan ini adalah satu gambaran tentang Kristus, saudara.
Kalau saudara lihat di situ ya. Kemudian di situ kita melihat bahwa Abraham memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki. 1/10 berarti perpuluhan, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada orang bilang kita nggak perlu kasih perpuluhan, itu kan Taurat. Saya kasih tahu saudara, Abraham itu ada 450 sebelum Taurat diturunkan. Ya, Abraham itu dicatat sebagai orang pertama yang memberi perpuluhan kepada Tuhan melalui Melkisedek, dan kemudian diikuti oleh bangsa Israel dan diikuti oleh kita sampai hari ini. Ya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi itu tentang Melkisedek ya. Kemudian saudara, kita akan lihat Raja Sodom. Raja Sodom ini memberikan seluruh hartanya saudara kepada Abraham, dan Abraham menolaknya saudara. Padahal seharusnya Abraham terima aja, kan itu hasil kerja keras Abraham saudara. Abraham kan sudah berperang dengan orang, membawa 318 orang berperang melawan raja-raja itu saudara, dan dia menang. Raja Sodom dibebaskan, tawanan-tawanan dibebaskan, dan Raja Sodom sebagai ucapan terima kasih banyak harta kepada Abraham. Sebenarnya sah-sah saja ya saudara ya, tapi Abraham menolaknya saudara. Pertanyaannya, mengapa Abraham menolaknya? Mari kita lihat Kejadian 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu akhir cerita Sodom dan Gomora. Tahu ya saudara? Dimusnahkan oleh Tuhan karena keberdosaannya sampai ke langit. Benar kan saudara? Dimusnahkan kan? Dengan api dari sorga saudara, dibakar saudara. Nah, ini yang terjadi saudara. Nah, oleh karena itu saudara, Abraham tidak mau berhubungan dengan Sodom. Karena dia tahu di sana sistemnya udah gak karuan. Di sana ada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat. Dia gak mau berhubungan bahkan dengan Raja Sodom yang memberi banyak kekayaan. Menurut arkeologi ya saudara, penggalian barang-barang sejarah, bahwa Sodom itu memang kota yang kaya saudara. Ya, kota yang kaya. Jadi mungkin pemberian-pemberiannya juga banyak saudara ya. Tetapi Abraham tidak mau. Nah, apa sebenarnya yang mau diwakilkan oleh Sodom? Sodom itu bicara tentang dunia saudara. Sodom itu bicara tentang dunia. Dan Abraham memutuskan setiap hubungannya dengan Sodom. Kita sebagai anak Tuhan harus memutuskan hidup kita dengan dunia. Pertanyaannya, Pak, kita kan masih hidup di dunia. Ya betul, tapi Paulus bilang, kita itu cuma numpang di sini. Paulus bilang kalau kemah ini dibongkar, namanya orang kemah saudara. Kemah itu kan gak selamanya ya. Kalau saudara camping berapa hari? 3 hari dibongkar tuh kemahnya, terus pulang ya. Paulus mengumpamakan tubuh kita itu seperti kemah katanya. Kalau kemah kita ini dibongkar, maka kita akan pulang ke rumah kita yang sebenarnya, yaitu ke sorga. Nah saudara, kita ini adalah pengembara, bukan pemilik dunia ini. Saudara bukan pemilik dunia ini. Walaupun saudara dan saya hidup di dalam dunia ini, menikmati apa yang ada di dunia ini saudara, tapi kita bukan milik dunia ini. Amin. Nah, apa yang saya maksud dengan dunia? Sistemnya, saudara. Ya, saudara akan lihat sistemnya. Banyak ada beberapa istilah Jawa yang saya tahu ya. Misalnya, kalau jujur apa? Ajur. Ya, gitu ya. Ada satu perkataan begitu ya, saudara ya. Nek jujur, ajur. Menurut saudara benar apa enggak? Salah saudara, menurut Alkitab salah. Tetapi bukankah faham ini dilakukan oleh banyak orang dunia? Wah, nek jujur ajur katanya. Ya toh? Makanya dia bekerja sedikit menyimpang, sedikit bohong. Sedikit wae kok, cuman sedikit. Ya toh? Sedikit kan enggak apa-apa. Nah, itu menurut dunia. Nah, saudara lihat, ini loh yang saya maksud dengan dunia itu seperti itu, saudara. Ya.
Nek jujur ajur. Saudara, apapun alasannya orang Kristen harus jujur. Amin. Orang Kristen harus jujur. Ya katakan, tidak katakan, benar gak saudara? Sudah lakukan? Orang Kristen harus jujur saudara. Ya. Abraham memutuskan hubungan dengan Sodom saudara. Saudara harus memutuskan hubungan dengan dosa. Ini yang dimaksud. Ya. Hubungan kita dengan dunia yang tadi tanda kutip tuh loh, jujur ajur gitu. Nek ora edan, mau edan saudara. Tanda kutip itu ya, edannya itu maksudnya apa saudara ya? Nggak kebagian kita kalau kita nggak ngerayah, nggak sikut sana sikut sini, tendang sana tendang sini, nggak kebagian kita katanya. Siapa bilang berkat kita dari Tuhan? Kita nggak boleh kerja sikut sana sikut sini, tendang sana tendang sini, nggak boleh saudara. Ya, kita harus percaya bahwa berkat kita itu datangnya dari Tuhan. Nah, ini loh yang saya maksud di sini saudara. Abraham memutuskan dengan Sodom, dia memutuskan dengan dosa. Saudara dan saya juga kita harus putuskan dengan dosa. Amin saudara. Kita harus putuskan semuanya itu. Nah, ini dia saudara yang Abraham lakukan. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kejadian 15 ayat 1. Mari kita lihat ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain, AYT, saudara bisa lihat di dalam ponsel saudara ada beberapa terjemahan, itu dikatakan gini, setelah hal-hal ini terjadi. Nah setelah itu, apa itu saudara? Itu tadi peristiwa menang perang, kemudian diberi persembahan oleh Raja Sodom, tapi Abraham menolak. Nah setelah semuanya itu terjadi saudara, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Saudara tahu perisai itu gunanya untuk apa? Melindungi diri, artinya Tuhan bilang aku pelindungmu. Terus nggak sampai situ, upahmu akan sangat besar. Artinya Tuhan bilang aku akan melindungimu dan akan memberkatimu. Amin saudara. Kenapa saudara? Karena Abraham memberikan keputusan yang benar saudara, ya, yaitu memutuskan hubungan dengan dosa. Hari ini saudara, kalau saudara memberikan satu keputusan yang benar karena iman saudara kepada Kristus, saya percaya Tuhan juga akan berkata, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Amin saudara. Tapi kalau saudara masih ikut-ikut dengan sistem dunia, yaitu tadi jujur ajur tadi, terus kita mungkin ada bohong-bohong sedikit ya saudara, nggak jujur dalam pekerjaan kita, bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Percayalah bahwa berkat kita itu datangnya dari Tuhan. Ingat saudara, 2 minggu yang lalu saya sampaikan apa? Kalau ada orang mencurangi saudara, saudara diperlakukan tidak adil, tidak usah marah. Kenapa? Karena berkat kita itu bukan satu tempat. Berkat kita itu dari Tuhan. Tuhan bisa buka banyak pintu untuk kita. Amin saudara? Jangan marah saudara ya. Inilah yang dilakukan oleh Abraham. Itu yang pertama saudara. Oleh iman Abraham memutuskan hubungan dengan dosa. Yang kedua, oleh iman Abraham memperoleh janji Allah. Mari kita lihat Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Allah itu banyak di dalam Alkitab. Abraham diberi janji oleh Tuhan. Dan setiap janji Tuhan dipercaya, Abraham percaya terhadap janji Allah dan Abraham mendapatkannya, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, Allah itu punya banyak janji kepada Abraham. Dan Abraham menjadi percaya, dan ketika Abraham percaya, janji-janji itu terjadi dalam hidup Abraham. Saya tanya saudara, ada berapa banyak janji di dalam Alkitab?
Wah banyak Pak, betul, banyak sekali. Saya tanya lagi, kira-kira menurut saudara janji Allah itu cukup gak untuk masalah-masalah kita? Kalau saudara punya masalah ekonomi, ada gak ayat-ayat untuk masalah ekonomi? Kalau saudara punya masalah kesehatan, ada gak janji Allah tentang kesehatan saudara? Kalau saudara punya masalah keluarga, apa yang Allah janjikan tentang keluarga? Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab kita ini komplit. Amin saudara. Pertanyaannya lagi, kalau komplit berarti saudara dan saya, kita masih perlu khawatir gak? Tidak, amin. Perlu takut gak saudara? Takut kurang? Menang nih. Karena gak terjadi katanya dalam hidup saya. Iya kan? Ini masalahnya saudara. Kalau janji Allah itu komplit untuk hidup kita saudara, dan kita mempercayainya, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita itu kurang percaya terhadap perkataan Tuhan. Itu sebabnya kita seringkali cari jalan sendiri. Saudara, coba lihat, kita itu sering cari jalan sendiri saudara, bukan cari jalannya Tuhan, ya. Karena kita pikir Tuhan tidak mampu menolong saya. Coba benar apa enggak? Tuhan udah enggak bisa lagi nolong saya, makanya aku cari jalan sendiri. Apakah Tuhan sebegitu kecilnya di hadapan kita sampai enggak bisa menolong kita, saudara? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Abraham terlalu percaya kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan semua janji-janji yang dijanjikan Allah kepada dia. Saudara, hari ini, kalau saudara tahu ada janji Allah di dalam firman Allah, tapi kalau saudara tidak percaya, maka janji itu hanya tinggal janji, saudara. Tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau itu terjadi, nyata janji itu dalam hidup kita, maka kita harus percaya, pasrah bongkoan sama Tuhan. Amin, saudara. Itulah yang dilakukan oleh Abraham, saudara. Dia percaya betul. Itu sebabnya memang dia dikatakan bapa orang percaya. Karena dia percaya sungguh. Prinsip Abraham tuh gini. Ada firman, ada perintah, aku melakukan. Tapi kalau orang Kristen gini, ada perintah, tak pikir sih. Iya gak saudara? Ya kadang-kadang gitu kan. Perintah, tak pikir sih. Abraham enggak gitu. Perintah aku lakukan. Itu Abraham, saudara, ya. Jadi kalau Tuhan kasih perintah, aku melakukan. Manusia banyak kali Tuhan kasih perintah kita mikir-mikir. Ini bisa apa enggak ya? Kira-kira bagaimana ya? Nah, banyak pikiran. Seolah-olah kita lebih pintar dari Tuhan, ya. Yang terakhir, yang ketiga. Allah menguji iman Abraham, ya. Saudara, di dalam kehidupan Abraham beberapa kali Abraham itu diuji. Dan saya percaya saudara dan saya juga sering diuji oleh Tuhan. Sama seperti anak sekolah. Anak sekolah supaya naik tingkat pasti ada ujian. Ya toh saudara? Ada ujian. Dari kelas 1 SD mau naik kelas 2 pasti ada ujian. Dari kelas 2 mau naik kelas 3 ada ujian. Ya. Setelah ada ujian ada nilai rapot saudara. Kalau saudara rajin belajar, rapotnya bagus. Terima rapot seneng, iya kan saudara? Tapi kalau malas terima rapot senep, iya kan saudara? Ya karena malas. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan orang Kristen juga pasti ada ujian. Mungkin hari ini saudara menghadapi ujian. Orang menghadapi ujian, anak sekolah itu kudu belajar, ya. Belajar dia, harus tekun. Saudara menghadapi ujian juga harus tekun. Terus berdoa sama Tuhan. Betul apa enggak saudara? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini saudara menghadapi ujian, pencobaan, saudara cari janji Allah dalam hidup saudara. Kalau saudara menang, ada upah, ada berkat yang menyertainya. Saya mau kasih contoh saudara, misalnya ketika Abraham dengan Lot, gembala-gembalanya itu bertengkar, ya, bertengkar toh. Ini masalah kan saudara, ini masalah keluarga loh saudara. Abraham itu gak suka bertengkar. Dia seorang yang sangat dewasa di dalam Tuhan. Dia gak suka bertengkar.
Yang bertengkar bukan Abraham dan Lot, tapi gembala-gembalanya Abraham dan gembala-gembalanya Lot. Tetapi kalau ini dibiarkan, lama-lama bisa aja jadi hubungan antara paman dan keponakan bisa nggak enak. Betul apa enggak, saudara? Ini kan kalau dibiarkan bisa berlanjut. Nah, Abraham memberikan satu solusi, saudara, untuk masalah mereka ini. Dia katakan kepada Lot, Lot, kamu lihat, gembalamu sama gembalaku berantem, katanya. Ya, lebih baik kita pisah aja. Kalau enggak, nanti hubungan kita sebagai saudara bisa putus gara-gara hal ini. Saya enggak mau. Ya gitu, kira-kira Abraham ngomong begitu. Kamu lihat, negeri ini terbuka untuk kita. Kalau kamu ke sana, aku ke sana. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Artinya Lot yang disuruh milih duluan. Gitu kan, saudara ya. Kemudian Lot memilih sungai lembah Yordan. Kita tahu ya, 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan itu, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Abraham selesai ya menyelesaikan masalah itu dengan cara yang baik, yang merupakan satu ujian itu, apa yang Tuhan katakan kepada Abraham setelah Lot pergi ke lembah Yordan? Abraham, kata Tuhan, engkau lihat, pandanglah seluruh negeri ini, dari timur ke barat, utara ke selatan. Negeri ini akan kuberikan kepadamu. Sekarang bersiaplah, jalanilah menurut panjangnya dan lebarnya. Betul kan? Itu yang Alkitab katakan. Jalani menurut panjang dan lebarnya. Karena negeri ini akan kuberikan kepadamu. Saudara lihat, setelah satu ujian berhasil dilewati, saudara, maka Tuhan memberikan janji berkat kepada Abraham. Sekarang lagi, saudara, contoh yang kedua. Ketika dia mengalahkan Raja Kedor Laomer tadi, saudara, ya. Ketika dia mengalahkan itu, kemudian Raja Sodom mau memberikan harta yang banyak, tetapi dia kan tidak mau, saudara. Ya, Abraham tidak mau karena orang-orang Sodom itu jahat, saudara. Ya, nah tapi setelah itu apa yang Tuhan katakan? Tuhan bilang begini, akulah perisaimu. Ya kan, saudara? Itu tadi ayat yang kita baca. Besar upahmu, kata Tuhan. Saudara lihat, jadi setelah satu ujian berhasil dilewati, maka akan ada berkat. Mungkin saudara juga kurang memperhatikan hal itu. Tapi sekarang perhatikan. Kalau saudara menghadapi ujian, saudara lulus, ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada penghiburan dari Tuhan. Ya. Tapi kalau saudara nggak lulus-lulus, masa remedi terus? Ya, kayak anak sekolah ya, remedi terus, saudara ya, terus, saudara. Ya, kita harus lulus. Bagaimana lulus? Taat kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan melihat, saudara, ujian yang terbesar di dalam kehidupan Abraham adalah mempersembahkan anak tunggalnya Ishak. Ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Mari kita lihat. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, terima kasih. Jadi salah satu yang didapat oleh Abraham janjinya adalah Ishak, ya. Di dalam usianya yang sudah tua, saudara, 100 tahun dia mendapatkan Ishak. Ini dia. Nah, saudara, setelah itu Ishak tentu saja menjadi anak kesayangan ya, saudara, dari Sarah. Kalau dari Hagar ada Ismail, tapi dari Sarah hanya anak tunggal, saudara, Ishak itu. Tentu saja dia adalah anak yang disayang, saudara. Dia bertumbuh menjadi besar, saudara. Dan saya percaya Ishak ini sering kali bersama dengan bapaknya mempersembahkan korban. Jadi dia paham soal korban-korban, saudara, ya. Nah, tapi satu hari, saudara, seperti yang kita baca ini, Tuhan berkata kepada Abraham, ayat 2, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Saudara, korban bakaran itu artinya harus dibunuh korbannya.
korban bakaran itu. Harus dipotong, saudara. Ya, jadi Abraham ngerti persis itu apa yang harus terjadi di Gunung Moria itu, saudara. Saudara sebagai orang tua, bapak, ibu, bagaimana kalau ada perintah Tuhan seperti ini, saudara? Mungkin kalau saya, saudara, mungkin saya mulai ngomel sama Tuhan. Tuhan, aku itu enggak minta anak loh sama Tuhan. Tuhan sendiri yang janji-janjiin anak. Mungkin gitu ya. Setelah itu menunggu sekitar 25 tahun Tuhan kasih anak. Sekarang Tuhan mau ambil. Maunya apa sih Tuhan? Mungkin saya mulai ngomel kayak gitu, saudara. Ya. Atau saya akan bilang begini, Tuhan, daripada anakku yang jadi korban, yang dikorbankan, aku aja lah bapaknya yang jadi korban. Udah tua. Mungkin saudara seperti itu. Ya, karena namanya orang tua. Orang tua mungkin lebih baik aku saja daripada anakku jadi korban. Betul ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kita rela berkorban demi anak kita. Tapi yang diminta Tuhan kan Ishak, saudara. Bukan Abraham, bukan yang lain-lain, saudara. Yang diminta Tuhan adalah Ishak. Tetapi saya tidak mendapati bahwa Abraham itu bersungut-sungut. Enggak, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Abraham itu apa yang dilakukannya, saudara? Abraham itu punya iman yang nekat, saudara. Yang pertama dia lakukan setelah dia mendapatkan perintah itu, pagi-pagi dia persiapkan segala sesuatunya, dia berangkat pagi. Artinya sesegera mungkin dia pergi, saudara. Coba saudara bayangkan, kalau itu saudara yang jadi orang tua, mungkin kita ulur-ulur waktu loh, saudara. Karena kita tahu ini mempersembahkan anak ini berarti aku harus bunuh dia. Diulur aja lah, besok lah, kasih waktu lagi Tuhan, gitu ya saudara. Nanti aja seminggu lagi Tuhan, gitu. Tapi Abraham enggak, saudara. Langsung pagi-pagi dia berangkat, saudara. Yang pertama itu, lihat imannya Abraham. Yang kedua, dia enggak ngomong sama siapa-siapa. Dia tutup mulut. Coba saudara bayangkan, kalau ada perintah itu sama bapak, terus dia cerita sama istrinya, dia cerita sama keluarganya. Kan Abraham tinggal sama keluarga besarnya, saudara. Ya. Coba saudara bayangkan, kira-kira begitu Abraham mau berangkat sama Ishak, boleh enggak sama Sarah? Nangis kali Sarah, saudara. Iya toh? Nggak mungkin, saudara, digeret-geretan nanti, saudara. Terus saudara-saudaranya yang lain kira-kira mendukung Abraham nggak? Kalau di Abraham cerita-cerita. Mungkin saudara-saudara yang lain bilang, wah Abraham kamu kalau nurut sih nurut sama Tuhan, tapi ini jangan gila gitu dong. Bisa begitu kan, saudara? Ya, itu sebabnya saudara, hal yang kedua, Abraham tutup mulut rapat-rapat. Dia bahkan Ishak aja nggak tahu, ya. Ayo Ishak, yuk kita mau mempersembahkan korban di Gunung Moria. Dia bawa beberapa pembantunya, saudara, kemudian mereka berjalan. Sampai tengah jalan Ishak tanya, Bapak mana dombanya? Dia bilang begini, Allah akan menyediakan. Saudara lihat imannya Abraham. Allah akan menyediakan, katanya. Jalan lagi mereka. Saudara, saya katakan Ishak ini ngerti, saudara, soal korban persembahan, makanya dia tanya. Ya, mana dombanya? Allah menyediakan. Ya, walaupun ya deg-degan juga mungkin Abraham itu, saudara. Ya, iya kalau Allah menyediakan, ora. Iya toh, saudara. Tapi dia kan mau taat, saudara. Dia mau taat. Tapi kalau saudara baca kitab Ibrani, Abraham itu imannya begini, saudara. Di dalam kitab Ibrani ya, dia percaya kalau Abraham itu mati dijadiin korban, Allah mampu membangkitkan orang mati. Itu iman Abraham, saudara. Sampai seperti itu. Jadi saudara, apapun yang terjadi pasti dikorbankan sama Abraham. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika sampai di Gunung Moria itu, saudara, dipersiapkan mezbah, kemudian dia bawa anaknya, diikat anaknya di situ, saudara. Dia nggak tunggu lama-lama, dia nggak celingak-celinguk, lihat-lihat. Jangan, mudah-mudahan Tuhan cepat nyiapin domba, katanya ya, untuk menggantikan anak saya. Tapi dia lihat nggak ada, saudara. Dan dia mau bunuh anak itu, saudara. Dan ketika itu ada malaikat Tuhan berkata di dalam Alkitab, coba kita lihat Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wow, sampai Tuhan bilang lewat malaikatnya, aku tahu sekarang, katanya ya, kau tidak segan-segan
menyerahkan anakmu demi aku. Artinya dia lebih cinta Tuhan dari apapun dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Abraham disebut Bapa orang percaya, saudara. Ya, imannya sudah menyentuh sorga, saudara. Wow, ini luar biasa. Dan benar Tuhan menyediakan domba untuk dijadikan persembahan. Ya, Tuhan siapkan domba untuk dijadikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan gak saya panjang lebar, saudara. Tapi bagaimana dengan iman saudara? Ya, apakah Tuhan bicara kita tunda? Apakah Tuhan bicara kita langsung jalan? Apakah kita meragukan? Nah ini dia pertanyaannya. Meragukan setiap perkataan Tuhan, saudara. Ini pertanyaannya, saudara. Seringkali kita hidup tidak menikmati berkat-berkat Allah karena kita kurang percaya. Kalau saya bilang gak percaya, enggak juga. Kita percaya kok sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita kurang percaya, saudara, kepada Tuhan. Kita kurang percaya kepada janji Allah. Sehingga kita tidak menikmati janji-janji Dia, saudara. Tapi biarlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan percaya penuh kepada Tuhan, kita akan menikmati setiap janji Allah di dalam hidup kita. Amin. Dia punya banyak janji untuk saudara dan saya. Mari kita nikmati janji itu, karena janji itu diberikan kepada kita. Sebagai kesimpulan terakhir, saudara, dari apa yang saya sudah sampaikan, 3 perkara ini mungkin saudara agak lupa karena banyak ceritanya ya. Jadi saya akan kasih kesimpulan supaya gampang ya. Yang pertama, dengan iman Abraham memisahkan dirinya untuk menjadi kudus dan tidak mengambil bagian dalam dosa. Itu yang pertama tadi ya. Setelah dia memenangkan pertempuran, dia memberikan persepuluhan dari apa yang dia dapat kepada Melkisedek yang mewakili Allah. Dia tidak menginginkan hadiah apapun dari Raja Sodom, saudara. Setelah itu Abraham memberkati Tuhan memberkati Abraham. Yang kedua, dengan iman Abraham akhirnya mendapatkan anaknya Ishak yang Allah telah janjikan kepadanya. Allah memberikan kita janji, tetapi dibutuhkan iman untuk mendapatkannya. Ini hal yang kedua. Tuhan kasih janji, tapi saudara butuh iman untuk mengambilnya ya. Hal yang ketiga, Allah akan menguji iman kita. Lihat saudara, ada ujian iman. Abraham sudah melewati berbagai ujian iman yang berbeda, termasuk yang paling sulit, yaitu mempersembahkan Ishak anak tunggalnya. Abraham melewati setiap ujian dengan cemerlang atau baik, yang menunjukkan kesungguhan imannya kepada Allah. Itu sebabnya dia diberkati dan disebut Bapa orang percaya. Hari ini saudara, percayakah saudara bahwa janji Allah itu ya dan amin? Gak pernah bohong dan bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Ada satu pujian saudara yang berkata gini, janjimu seperti fajar pagi hari. Janji Tuhan itu seperti matahari di pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Saudara pernah ngelihat matahari telat bangun, kok jam 12 matahari belum nongol ya? Pernah lihat saudara? Gak pernah ya? Pagi-pagi udah terang saudara ya. Gak mungkin jam 12 kok masih gelap ini ya. Matahari lupa bangun. Gak mungkin saudara. Janji Allah itu seperti itu dikatakan. Kalau saudara percaya, kita nyanyikan lagu ini. Imani apa yang sedang saudara gumulkan. Imani apa yang sedang saudara doakan hari ini. Ya, percaya bahwa Dia akan menolong kita. Mari kita nyanyi lagu ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita nyanyikan penuh dengan iman kepada Tuhan, penuh dengan percaya akan janji-janji Allah dalam hidup kita. Kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.
mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, seperti fajar pagi hari, kami percaya tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa sekali lagi nyanyi. Janji Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, Amin. dan ku tahu betapa Lagi katakan, janji Tuhan, kami percaya Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, saya beri waktu, mungkin setengah menit, mungkin sebentar, untuk saudara memohon kembali kepada Tuhan secara pribadi. Kalau ada dosa, mintalah ampun kepada Tuhan. Ingat, Abraham memisahkan dengan orang Sodom karena dia tahu Sodom itu penuh dengan kejahatan. Kalau ada dosa, mintalah ampun, saudara. Kalau ada komitmen-komitmen baru, buatlah satu komitmen kepada Tuhan mulai hari ini. Kalau saudara ada kebutuhan-kebutuhan, berdoalah kepada Tuhan hari ini, karena Dia ada di sini. Dia mendengar saudara. Saya percaya janjinya untuk saudara. Saya persilahkan saudara berdoa secara pribadi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau saudara sudah berdoa, mulai pegang janji-janji Allah dalam hidup saudara. Dan saudara lihat, waktunya Tuhan, Dia akan jawab doa saudara. Waktunya Tuhan akan terjadi sesuatu di dalam hidup kita. Karena janjinya itu tidak pernah gagal. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin. Aku percaya Tuhan, Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa Sekali lagi. dalam Oh, kasih-Mu. janji Tuhan.
Kami percaya Engkau hadir di sini. Amin. Kami percaya Engkau menjamah pribadi, lepas pribadi pada saat ini Tuhan. Dan kami tahu janji-Mu pasti terlaksana dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya, ketika kami berdoa, kuasa Allah dinyatakan. Sesuatu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk memberkati kami saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum saya serahkan kepada tugas pengumuman, ada yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Gereja punya satu rencana besar saudara di dalam bulan-bulan ke depan ini sebelum Natal saudara, yaitu merombak bagian depan ini. Nah saudara lihat ini ya. Menurut saudara gambar ini bagus gak? Jelek? Masa yang gambar ada di sini? Bagus ya saudara ya. Kita akan mengganti bagian depan ini saudara dengan seperti ini. Dan panggung ini akan kita naikkan sedikit, mungkin 75-80 cm, mungkin saya nggak hafal ya. Dan ke depan ini sekitar 1 cm. Jadi panggung kita agak lebih besar, karena seringkali kalau Natal, Paskah kita sewa kayu itu loh, saudara, untuk panggung ya, sewa panggung supaya. Nah nanti kalau kita sudah naikkan, kita nggak perlu sewa lagi saudara ya. Dan kalau kita sudah punya dekorasi seperti ini, tidak akan terlalu banyak biaya untuk di depan saudara. Karena sekarang ini kita banyak biaya di depan sini. Kalau Natal 3,5 juta, 4 juta hanya untuk dekorasi. Mungkin nanti tetap ada biaya tapi nggak terlalu banyak saudara. Kita bisa alihkan ke tempat lain biaya-biayanya saudara. Nah saudara, untuk semuanya ini saudara ya, ini sekitar 64 juta saudara. Kemudian ini 15-an dan nanti ada kabel-kabel karena semua ini akan dirubah saudara ya, supaya LCD juga kelihatan lebih bagus saudara. Ini sekitar kemarin kami menganggarkan tuh 95 juta saudara ya, untuk semuanya itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kami membutuhkan partisipasi seluruh jemaat untuk kita dapat mewujudkan pembangunan ini saudara ya. Itu sebabnya saya minta nanti saudara untuk janji iman ya. Nah begini saudara, namanya janji iman, tidak ada paksaan. Orang saudara mau tulis janji iman 10.000 ya boleh, 1 juta ya boleh, kan begitu ya. Namanya janji iman, tidak ada paksaan. Tetapi saudara, kalau saudara mau misalnya begini, aku kok pengen ngasih banyak ya, tapi aku gak punya uang sekarang. Bagaimana caranya? Nah nanti saudara, kita semua akan dibagi dengan kartu janji iman ya. Saudara tulis nama siapa gitu. Misalnya saudara bilang aku mau janji iman 500.000. Ini contoh aja ya, 500.000. Tapi aku enggak punya 500.000 bulan ini. Aku akan nyicil 100 tiap bulan. Enggak apa-apa saudara. Karena pembangunan ini akan kita pakai uang kas dulu ya saudara. Dan seberapa uang yang kumpul nanti kita akan gunakan dulu. Sehingga nanti mungkin saudara sampai Januari masih nyicil enggak apa-apa saudara ya. Tapi kan itu namanya janji iman. Janji iman berarti kita tahu kita harus enggak ada yang akan nagih-nagih saudara gitu loh ya. Namanya janji kita sama Tuhan, jadi kan enggak ada yang nagih ya. Nah jadi seperti itu saudara. Tapi kalau saudara misalnya sudah punya uangnya, saudara mau kasih minggu depan, enggak apa-apa ya. Oleh karena itu hari ini nanti saya minta petugas untuk silakan saudara minta itu lembar janji iman, saudara bawa pulang, saudara doakan berapa kira-kira yang saudara akan berikan kepada gereja untuk pembangunan ini ya. Untuk panitianya diaken saudara, seluruh diaken dipimpin oleh Bapak Mardi itu menjadi panitia ya. Nah silakan dibagikan, satu keluarga bisa ngambil 1, bisa ngambil 2 saudara ya. Kalau dalam satu keluarga mungkin ada yang sudah kerja, bisa 2, bisa 3 boleh ya.
Kalau suami istri satu aja nggak apa-apa, ya. Tapi kalau anaknya udah kerja mau memberi sendiri, silahkan, saudara. Nah, kertas ini kalau bisa minggu depan sudah dikumpulkan, saudara. Ya, supaya apa? Supaya diaken bisa menghitung kira-kira berapa yang sudah janji iman, gitu, saudara. Ya, duitnya nanti belakangan nggak apa-apa. Tapi kalau saudara sudah punya uangnya, mau diberikan bersama dengan kertas itu juga nggak apa-apa, ya, saudara. Jadi bebas. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya paham. Saya harap tidak ada paksaan, dengan sukacita kita komitmen terhadap keuangan gereja dan kita akan melihat nanti gereja kita lebih bagus, ya saudara. Ya puji Tuhan. Baik, saya serahkan kepada petugas pengumuman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memberikan bekal firman Tuhan untuk seluruh sidang jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan jadwal pelayanan untuk sepekan yang akan datang. Ibadah tetap dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu jam 6.30, jam 9 dan jam 17 waktu Indonesia Barat. Dan jemaat harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ibadah tunas remaja setiap hari Jumat jam 17 atau jam 5 sore tempat di gereja. Ibadah kom setiap hari Sabtu jam 18 atau jam 6 sore tempat di gereja. Penyerahan anak akan diadakan di bulan Desember pada minggu kedua. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anaknya dapat mengambil formulir di sekretariat gereja. Pembelajaran penyerahan anak akan dimulai di bulan November. Anak yang diserahkan usia 12 tahun ke bawah dan apabila lebih dari 12 tahun diharapkan untuk dapat mengikuti baptisan air. Demikianlah pengumuman dari gereja. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat gereja kita, pelayanan nanti sore yang masih sekali lagi. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih buat segala berkat kasih kamu, kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini kami menyerahkan pelayanan Bapak Gembala Sidang kami nanti sore yang masih berlangsung 1 kali lagi jam 17 Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan berkat yang luar biasa. Firman, bekal firman Tuhan yang akan disampaikan nanti sore menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan seluruh pelayanan di gereja kami sepekan yang akan datang mulai dipersiapkan dari hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati setiap pelayanan di gereja kami, dari setiap komisi, setiap departemen dan ibadah raya yang akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan kota Solo dan sekitarnya. Kami menyerahkan negara ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan para beliau-beliau yang melayani kami Tuhan, yang ada di gereja kami, Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Teddy Cipta Amin beserta dengan keluarga. Kami juga menyerahkan Ibu Eli Marwati beserta dengan keluarga. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Agus Sudarmono beserta dengan keluarga. Kami juga menyerahkan keluarga dari Bapak Yohanes Sitanggang bersama dengan keluarga. Kami menyerahkan keluarga almarhum Bapak Aryadi ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan beliau-beliau hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Engkau menyertai pelayanan-pelayanan beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus,
yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara.